Yo, konnichiwa, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan ngebahas manhwa yang berjudul Penghancur Kutukan. Yang dimana di video kali ini Mimin akan ngebahas chapter 5 dan 6. Bagi yang baru mampir, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini tuh dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi langsung simak saja videonya. Xiao Feng pun saat itu mulai melancarkan serangannya ke arah Lu Cheng sambil berkata, "Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk saudara Lin. Dasar sialan." Melihat serangan yang datang ke arahnya, Lu Cheng pun juga bersiap mengeluarkan kekuatannya sambil berkata, "Kamu melakukannya dengan sangat baik." Tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat hebat di aula itu. Melihat kekuatan yang terpancar dari ledakan itu, Murong pun berkata di dalam hati, "Wanita ini memukulnya terlalu keras. Aku takut bocah itu akan mati." Belum selesai berpikir, Murongko pun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Saat itu, Lu Cheng ternyata berhasil menahan serangan dari Xiao Feng. Murongko pun berkata, "Bagaimana mungkin?" Lu Cheng yang berhasil menahan serangan dari Xiao Feng itu pun berkata, "Tetua Xiao, kau tak akan bisa melakukan apapun padaku." Mendengar perkataan itu, Xiao Feng pun jadi semakin kesal. Xiao Feng pun terus berusaha menyerang Lu Cheng sambil berkata, "Beraninya kau memprovokasi diriku, padahal kau masih di tahap foundation builder belaka." Melihat kedatangan dari Xiao Feng, Lu Cheng pun kemudian mengeluarkan token pemimpin sekte dan berkata, "Hah? Apa maksudmu? Rasakan ini." Lu Cheng pun saat itu menggunakan kekuatan dari token pemimpin sekte, sehingga kekuatan spiritual token itu pun mulai memancar keluar. Lantai pun saat itu mulai terbelah, dan para murid yang melihat itu pun jadi panik sambil berkata, "Apa yang terjadi? Ini adalah formasi patriark. Formasi pelindung sekte besar telah diaktifkan." Melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh Lu Cheng, Xiao Feng pun terkejut dan berkata, "Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan untuk mengaktifkan formasi pelindung sekte?" Tetua Yuan yang melihat kekuatan itu juga berkata, "Itu adalah token patriark." Lalu Lu Cheng pun berkata, "Kekanglah." Setelah mengatakan itu, rantai-rantai pun tiba-tiba muncul dari belahan lantai tadi. Dan rantai itu pun bergerak ke arah Xiao Feng untuk mengikatnya. Melihat hal itu, Murong pun berkata di dalam hati, "Ternyata bocah itu memiliki trik seperti ini." Setelah terikat dengan rantai, Xiao Feng pun langsung berkata, "Memang kau pikir berapa lama kau bisa menjebakku seperti ini? Aku pikir kau tidak akan bisa mempertahankan kekuatanmu lagi. Ketika kekuatanmu habis, mari kita lihat trik apa yang kau punya." Mendengar perkataan itu, Lu Cheng pun kembali berkata, "Tebakanmu itu memang benar, tapi karena masterku telah memberiku token ini, bagaimana mungkin aku tidak memiliki sarana untuk menggunakannya? Kau harusnya sudah memahami bahwa token ini telah ditetapkan dengan sebuah larangan. Tidak seorang pun kecuali aku yang bisa menggunakan token master ini. Jadi, Tetua Xiao, jangan paksa aku untuk membunuh seekor ikan kecil. Jika kau memaksaku untuk menggunakan seluruh cadangan kekuatanku, bahkan walaupun kau tidak mati, rasa sakit yang akan kau terima itu tak terkalahkan. Dan pada akhirnya, kau akan dikubur bersama denganku." Mendengar perkataan dari Lu Cheng, Xiao Feng pun jadi panik dan berkata dalam hati, "Gila, orang ini benar-benar sudah gila." Lalu Yuan Jiang pun berkata pada Xiao Feng, Tetua Xiao, karena saudara Zhou telah membuat keputusan ini, mari beri Lu Cheng kesempatan." Lagi pula, tanpa kendali dari Lu Cheng, semuanya jadi tidak akan bisa digunakan. Kau tahu maksudnya? Mendengar perkataan dari Yuan, Xiao pun terdiam sejenak. Lalu Xiao pun pasrah dan menyerah. Melihat hal itu, King Yu pun berkata, "Bagaimana bisa ini terjadi?" Murong pun kemudian berkata pada Lu Cheng,
Keponakan Lu, kau memang layak menjadi murid pribadi ketua. Kau memiliki keberanian yang sama seperti tuanmu saat hari itu. Hari ini, ketua ketiga yang bersalah. Kami sementara akan mengakui statusmu sebagai patriark sementara. Namun, jika kau tidak dapat menanganinya di masa depan, kami sebagai tetua dari tahap Combine Body tidak akan patuh cuma karena formasi. Mendengar perkataan itu, Lu Cheng pun berkata dalam hati, Tetua Agung Murong. Saat ini, dia dipaksa untuk menyerah pada kekuatan baris depan. Namun dia tidak akan pernah menerimaku dengan cara ini. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada Xiao Feng. Untungnya, Zhou Liang menggunakan token ini untuk melakukan transformasi surgawi ketika dia melewati Tribulation. Dan dia menghasilkan kekuatan yang tersisa di token ini. Dan hanya 10,000 Tribulation Immortal Sutra yang dapat memicunya. Dan sebuah kebetulan, aku sudah mencapai ini. Sayangnya, ini sama sekali bukan kekuatanku. Karena ini hampir tidak cukup untuk menekan Xiao Feng. Dan aku hanya mengatakan kata-kata kasar untuk berpura-pura. Dan setelah memikirkan hal itu, Lu Cheng pun langsung melepaskan ikatan rantai dari tubuh Xiao Feng sambil berkata, Demi jasa masa lalu, aku akan membiarkan kau hidup untuk saat ini. Lalu, Lu Cheng pun turun dan bertanya kepada orang yang ada di aula, apakah ada lagi yang keberatan? Mendengar perkataan dari Lu Cheng, Yuan pun langsung memberi hormat kepadanya sambil berkata, Dengan hormat, aku mengundang patriark untuk duduk. Para orang-orang di aula itu pun juga melakukan hal yang sama dengan Yuan. Mendengar hal itu, Lu Cheng pun duduk di singgasana ketua sekte dan berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, aku Lu Cheng adalah patriark sekte surgawi. Aku mengatakan Feng Xiu dan King Yu sebagai pelindung kanan kiriku. Mendengar perkataan itu, mereka berdua berkata, Baik. Lalu, Lu Cheng pun kembali berkata, Sekte surgawi memiliki 3 tetua, 12 master aula, 300 diaken, 8.000 murid, 36 sekte yang beraliansi. Dan setelah mengatakan hal itu, Lu Cheng pun berkata dalam hati, Aku akan membangun fondasi untuk melewati kenaikan di sini. Lalu, pemberitahuan sistem pun muncul dan berisi, Selamat karena telah mencapai tahap Foundation Establishment. Anda sekarang telah membuka toko abadi. Mendengar pemberitahuan itu, Lu Cheng pun berkata dalam hati, sudah saatnya untuk mencoba fitur baru dari sistem. Beberapa hari kemudian, di puncak bambu hijau, Lu Cheng yang telah selesai berlatih itu pun berkata, kali ini aku selamat dari Tribulation. Tiba-tiba, luka yang ada di dahi Lu Cheng itu pun mengeluarkan cahaya biru. Menyadari hal itu, Lu Cheng pun berkata, tampaknya sistem itu telah menjadi parasit di bekas luka yang berada di dahiku. Setiap kali aku menggunakan kekuatan dari sistem, ada kekuatan misterius yang samar-samar mengalir di sini. Aku benar-benar nggak tahu dari mana sistem ini berasal. Dan setelah mengatakan hal itu, Lu Cheng pun langsung membuka panel sistem miliknya dan berkata dalam hati, semakin intens Tribulation, semakin lama maka akan semakin kuat. Tetapi jumlah poin Tribulation yang kuperoleh masih 5. Setelah basis budidaya mencapai tahap Foundation Establishment, jumlah poin yang diperlukan untuk setiap peningkatan meningkat sampai 10 kali lipat. Jadi, tidak ada cara untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Jika tingkat pertumbuhanku tidak dapat mengimbangi Tribulation harian, aku akan dihancurkan sampai mati. Lalu, Lu Cheng pun kemudian membuka panel shopping di sistem dan berkata dalam hati, dalam kultivasi di benua terapung, diperlukan benda eksternal yang dibagi menjadi 4 kelas, yaitu surga, bumi, roh, dan kesombongan. Dan setiap kelas dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Produk terendah yang dijual dalam sistem adalah semua produk lokal yang merupakan harta yang akan membuat cemburu, bahkan di periode Golden Core. Apalagi ada juga yang harganya setinggi langit.
Mata uang yang digunakan di mall adalah Immortal Stone. Aku belum pernah mendengarnya di sini dan hanya dapat diperoleh dengan tugas sistem. Untuk menembus ke tahap Golden Core, itu masih terlalu jauh bagiku saat ini. Bahkan tidak ada petunjuk tentang Heaven Tribulation, Heaven Object. Meskipun aku tidak tahu apa itu, tetapi dengan latar belakang dari Sekte Heavenly, harusnya ada kesempatan untuk menyelesaikannya. Lalu, Lu Cheng pun memakai pakaiannya dan berjalan keluar dari tempat latihan tadi. Dan di ujung tangga turun, Lu Cheng sudah disambut oleh Xiu dan juga King Yu di bawah. Melihat Lu Cheng yang saat itu turun, Xiu pun langsung menyapa Lu Cheng dengan berkata, "Saudara Lu, apakah latihanmu sudah selesai?" Mendengar perkataan itu, Lu Cheng pun menjawab, "Tentu, terima kasih karena kalian berdua telah melindungiku." Mendengar perkataan dari Lu Cheng, King Yu pun jadi semakin kesal dengan berkata, "Melindungi? Kau jelas-jelas ingin mengambilku sebagai sandera untuk menahan si nenek." Mendengar hal itu, Lu Cheng pun bertanya, "Terus kenapa?" Mendengar pertanyaan dari Lu Cheng, King Yu pun jadi makin kesal. Lu Cheng pun kemudian berjalan melewati mereka dan berkata, menjadi pelindung patriark Sekte Heavenly bukanlah posisi yang rendah. Sebelum kenaikan dari Masterku, kakak senior Xiao pernah berkata kepadaku, tidak layak dan pasti ada bencana. Yakinlah, aku tidak akan mempermalukan dirimu. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi kalian boleh kembali. Mendengar perkataan itu, King Yu pun hanya terdiam sambil menatap ke arah Lu Cheng. Beberapa saat kemudian, Lu Cheng pun datang menjumpai si Yuan. Yuan pun kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu mencariku, Patriark Yu?" Mendengar pertanyaan itu, Lu Cheng pun berkata, "Aku harus bertanya sesuatu pada Tetua Yuan tentang hal ini. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaanmu untuk mengatur kenaikanku." Mendengar perkataan dari Lu Cheng, Yuan pun berkata, "Hahaha, Lu Cheng, aku sangat mengagumi bakatmu. Kau tahu, aku sudah mengenal Patriark Zhou selama 100 tahun. Di dalam token sama sekali tidak ditetapkan larangan olehnya." Mendengar hal itu, Lu Cheng pun kemudian bertanya, "Jadi?" Yuan Xiang pun kemudian menjawab, "Pada saat itu, karena situasinya, aku terpaksa membuatmu tetap di atas untuk menyelamatkan Sekte Heavenly. Namun, siapa yang tahu jika kau menyembunyikan niat jahat, kecuali kau memberikan penjelasan yang masuk akal." Mendengar jawaban itu, Lu Cheng pun berkata, "Ini adalah kekuatan Heavenly Tribulation." Yuan yang tidak percaya dengan perkataan Lu Cheng itu pun berkata, "Kekuatan Heavenly Tribulation itu tidak mungkin." Lu Cheng pun kemudian bangkit dari duduknya dan berkata, "Jika tidak mungkin, bagaimana mungkin Patriark memiliku? Aku hanya membicarakan masalah ini dengan Tetua Yuan. Aku dilahirkan dengan tubuh roh guntur dan secara bawaan kompatibel dengan guntur. Jika aku mencapai Merging Stage, aku mungkin dapat seperti masterku dan dapat memanggil Heavenly Tribulation." Yuan yang masih tidak percaya dengan perkataan Lu Cheng itu pun berkata, "Apa? Memanggil Heavenly Tribulation? Apa itu memang benar?" Mendengar pertanyaan itu, Lu Cheng pun berkata di dalam hati, "Tentu saja, aku tidak akan menggunakan hidupku sendiri untuk mempengaruhi orang lain. Namun, akan lebih mudah untuk mengungkapkan sedikit pada orang yang menarik." Yuan yang biasanya terlihat seperti orang tua yang baik, tetapi sebagai kultivator hebat di masa depan, bagaimana mungkin dia tidak memiliki daya tarik untuk kepentingannya sendiri? Baik Murong dan Xiao memiliki penerus, tapi Yuan tidak memiliki penerus. Dia tahu bahwa aku berbohong, tetapi dia masih bersedia membantuku mencapai puncak. Hanya ingin dapat untungnya. Dan setelah memikirkan hal itu, Lu Cheng pun berkata pada Yuan, "Karena aku yakin Tetua Yuan akan merahasiakan hal ini, aku akan mengatakannya dengan langsung. Aku akan memulihkan Sekte Heavenly.
ambisi Murongku terlalu besar. Pola Xiao Feng itu terlalu kecil. Hanya tetua Yuan yang memiliki efek paling banyak di generasi kultivatorku. Jadi, selama para tetua dengan setia membantuku, dan ketika kultivasiku berhasil, aku akan membantumu selamat dari bencana dan naik. Mendengar perkataan dari Lu Cheng, Yuan pun berkata dalam hati, dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Jika aku memikirkannya, ada banyak kredibilitas di sini. Tetapi, biarkan aku bertaruh untuk saat ini. Dan setelah memikirkan hal itu, Yuan pun bertanya, apa yang Patriark ingin lakukan? Lu Cheng pun kemudian menjawab, aku ingin kau membantuku berkultivasi. Setelah mendengar perkataan itu, Yuan pun langsung membawa Lu Cheng ke suatu tempat. Dan pada saat sudah sampai ke tempat itu, Lu Cheng pun berkata, ini adalah perpustakaan sekte rahasia. Ini pertama kalinya aku ke sini. Aku pernah bertanya pada bendahara sekte Heavenly, tapi dia bilang harta karun di bendahara tidak ada di sini, tetapi disimpan di tempat lain. Mendengar perkataan itu, Yuan pun kemudian berkata, karena itu perlu diperoleh melalui formasi, ada batasan pada setiap harta, tetapi dengan token Patriark, itu bisa diambil sesuka hati. Patriark Lu, meskipun otoritas tokennya sangat besar, kau harus bisa memilih dengan hati-hati. Yuan pun saat itu mengambil sebuah gulungan dari tempat itu dan melemparkannya ke arah Lu Cheng. Lu Cheng yang menerima benda itu pun berkata, terima kasih tetua Yuan untuk peringatannya. Lalu tetua Yuan pun pergi dan Lu Cheng yang masih di tempat itu berkata, memilih, aku benar-benar harus memilih. Lu Cheng pun saat itu mengeluarkan token pemimpin sekte dan berkata, kemarilah. Dari perpustakaan itu muncullah sebuah benda-benda dan bergerak ke arah Lu Cheng. Benda itu pun langsung berkumpul di sekitar Lu Cheng. Lu Cheng yang sedang mencari sesuatu itu pun berkata di dalam hati, cara tercepat meningkatkan kultivasi adalah dengan meminum pil. Namun, ada batas untuk peningkatan setiap pil. Jika tidak, fondasi akan menjadi tidak stabil dan tidak mungkin untuk menembus ke level berikutnya. Event Swap itu memiliki arti khusus, namun tidak seperti teknik latihan oleh sistem yang dapat menambah beberapa keberhasilan dengan cepat. Sangat disayangkan bahwa Event Swap tidak ada di sini dan juga di area terlarang peninggalan. Belum ada peluang untuk mendapatkan hal itu. Lalu Lu Cheng pun langsung menemukan benda yang dicarinya dan berkata, ternyata itu ada di sini. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!